Salah satu keutamaan ketika kita bicara tentang berpikir dan bertindak filosofis adalah mencapai apa yang dinamakan self-understanding atau pengenalan diri atau self-consciousness, yaitu kesadaran diri. Mencapai kesadaran diri atau pengetahuan diri yang lebih baik, yang lebih bijaksana, itu tidak pernah sekali jalan. Orang harus melalui berbagai macam rintangan. Dan rintangan yang terbesar itu adalah mengalahkan libido diri, termasuk libido berkuasa. Karena itu para pakar pemikiran filsafat seringkali mengingatkan kepada kita agar ketika kita mau terjun dalam berbagai macam panggilan di tengah-tengah hidup sosial, politik, kebudayaan yang kita ingin masuki, maka sangat penting sekali seseorang mencapai pengenalan diri dan pengetahuan diri agar ia bisa terus menjaga jarak dari berbagai macam tantangan dan hal-hal yang menggiurkan yang membuat nilai-nilai keutamaan dirinya sebagai manusia dipertanyakan atau runtuh oleh karena ia masuk dalam wilayah yang sulit membuat ia menjadi manusia yang sejati. Bagaimana kita membaca panggilan filsafat untuk mencapai pengenalan diri atau self-consciousness atau pengetahuan diri atau self-understanding itu dalam rangka membaca tokoh-tokoh publik pada diri Mahfud MD dan Amin Rais. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk memberi tawaran alternatif berpikir menggunakan perspektif pemikiran filsafat, mempertanyakan banyak hal yang ada dalam fenomena hidup sehari-hari. Sekaligus tawaran alternatif itu tidak pernah bermaksud menggiring opini kita untuk mempercayai pandangan-pandangan ini. Dan perspektif pemikiran filsafat itu hendak dipakai membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, banyak orang yang secara serius dan kritis mempertanyakan apa pemikiran yang mendasari seorang Mahfud MD, termasuk Amin Rais, tokoh-tokoh yang sudah purna dalam berbagai macam capaian di bidang-bidang yang mereka geluti, yang seharusnya mereka tinggal menularkan hal-hal yang konstruktif dan partisipatif dalam rangka pembentukan kehidupan demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan semakin baik ke depan. Tetapi kita terus ingin melihat sepak terjang keduanya, tentu dengan pemikiran yang sangat kritis, mempertanyakan level dan derajat kepakaran mereka. Apakah mereka benar-benar adalah tokoh publik yang mengedepankan agenda intelektualitas di balik statement-statement mereka yang seringkali harus kita jujur akui, apa yang mereka katakan itu tidak keluar dari level kepakaran yang mereka sudah capai. Kita tentu tahu tokoh-tokoh seperti Mahfud MD dan Amin Rais. Sekali lagi mereka adalah tokoh publik yang sudah malang melintang dalam jagat dinamika perpolitikan tanah air. Mereka adalah pakar politik yang mumpuni dan pakar ilmu tata negara, begawan
yang sudah melahirkan banyak murid-murid yang meneruskan cita-cita dan keilmuan mereka di bidang-bidang yang banyak orang telah capai oleh karena jasa mereka berdua. Tetapi banyak orang yang kemudian meragukan, mengapa seorang Mahfud MD dan Amin Rais yang begawan dan guru bangsa itu bisa menjadi orang yang terjebak dalam politik praktis. Memang benar, tidak ada politik yang tidak praktis. Praktis dalam tradisi pemikiran filsafat artinya tindakan. Ketika orang membangun wacana dalam pemikiran politik, maka orang juga dipanggil untuk mewujudkan apa yang menjadi keyakinan dasarnya dalam tindakan-tindakan politik yang praktis. Dalam konteks itu, praktis dipahami sebagai tindakan politik yang lahir dari pemikiran politik. Demikian juga tidak ada politik yang tidak pragmatis. Sekali lagi, kata pragma dalam tradisi pemikiran filsafat, misalnya dikenakan pada tokoh William James, itu adalah orang yang ingin pemikirannya itu kemudian melahirkan tindakan konkret. Karena pragma itu artinya tindakan. Tindakan yang lahir dari keyakinan dasar. Sehingga kita mau membuat apa yang kita pikirkan itu diterjemahkan dalam aksi-aksi konkret. Dan itulah filsafat praktis dan filsafat pragmatis. Tetapi teman-teman, perspektif yang ingin saya bagikan bahwa ketika kita bicara tentang filsafat politik praktis pragmatis, kata kunci yang penting untuk disadari oleh kita bahwa ketika kita mau menghadirkan diri sebagai orang yang berpikir dan bertindak filsafati, maka kita adalah orang yang ditagih dengan janji terhadap sejarah. Bahwa apa yang saya lakukan itu keluar dari keyakinan dasar. Bahwa semua itu keluar dari apa yang merupakan bukti dari proses matang yang kita capai. Dan itu yang saya katakan kepakaran kita, kecendikiawanan kita itu menentukan bagaimana pemikiran politik yang praktis pragmatis itu kemudian kita wujudkan dalam tindakan konkret yang membuat kita menjadi orang yang selalu termotivasi dan konsisten dengan pemikiran bahwa kita ingin menghadirkan kebaikan. Politik praktis, politik pragmatis itu adalah politik kebaikan. Nah, dalam konteks itu teman-teman, ketika kita membaca sepak terjang politik seorang Mahfud MD dan Amin Rais pada hari-hari ini, semua kita terkejut. Mengapa kepakaran dua begawan ini nyaris tidak terlihat? Semua kita mengajukan tesis bahwa apakah ini karena tekanan politik yang besar sehingga mengubah kepakaran itu menjadi filsafat yang remeh-temeh dan filsafat yang nyinyir pada realitas, termasuk pada rezim pemerintahan yang sedang memimpin saat ini. Tidak terlihat analisis yang berimbang bahwa tidak ada rezim yang sempurna, tidak ada pemerintahan yang sempurna, sehingga nyaris tidak ada masalah. Kita harus mengatakan bahwa rezim pemerintahan Jokowi dan termasuk penggantinya nanti di masa kepemimpinan Prabowo Subianto pasti ada celah lubang yang membuat kita bisa berpikir tentang mengapa itu terjadi dan menawarkan solusi konstruktif sebagai bagian partisipasi politik yang cerdas bagi masyarakat luas. Ketimbang kita terjebak dalam politik kekuasaan yang kita terjemahkan untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Disinilah teman-teman, pemikiran
filsafat itu menolong kita mempertanyakan apa capaian yang kita mau bayangkan tentang eksistensi kita sebagai manusia politik. Kita adalah manusia politik. Apakah politik itu adalah bagian dalam rangka kita mencapai self-understanding atau self-consciousness? Apakah ketika kita hadir dalam dinamika politik yang ada, kita mencapai apa yang dinamakan kita sendiri mengenal diri kita semakin baik, justru dengan sikap yang berimbang dalam membaca realitas yang ada. Kita memberi kritik tajam, tetapi sekaligus kita juga apresiatif pada prestasi-prestasi dari siapapun, termasuk mungkin rezim pemerintahan kali ini yang sudah bekerja untuk rakyat. Sekali lagi, catatan kritis kita terhadap Mahfud MD dan Amin Rais yang banyak orang mengatakan mereka 11-12. Ternyata apa yang kita duga itu benar ketika kita melihat media sosial menyuguhkan cara berpikir mereka dan posisi politik mereka yang semuanya mengatakan inilah bukti matinya kepakaran, matinya kecendekiawanan. Kita tentu masih bisa berharap dan optimis bahwa orang-orang seperti Mahfud MD yang sudah menjadi orang yang disebut guru bangsa itu kembali pada marwahnya semula sebagai seorang pakar yang otoritatif dalam bidang politik ketatanegaraan. Dan optimisme harapan yang sama itu juga kita mau tujukan kepada Amin Rais yang sering kali secara keras mengkritik rezim yang memerintah saat ini. Tetapi sulit orang membayangkan bahwa itu semua lahir dari analisis yang mumpuni. Bahkan itu bukti dari kepakaran mereka. Tidak lebih kita bisa mengatakan statement-statement mereka justru lahir dari sakit hati mereka melihat realitas yang ada. Apakah ketika kita melontarkan gagasan yang lahir dari sikap sakit hati kita, itu dapat mengubah realitas menjadi lebih baik? Rasanya kok tidak. Disinilah filsafat kritis harus dibangun dengan perspektif pemikiran filsafat yang lain, yaitu filsafat konstruktivis yang membuat kita selalu optimis bahwa apa yang kita mau lakukan itu bagian dari panggilan kita untuk menata hidup yang lebih baik dari masyarakat yang kita menjadi bagian di dalamnya, dan kita bertanggung jawab untuk ikut serta mengedukasi masyarakat kita. Kita menyayangkan apa yang terjadi pada dua tokoh ini, tapi sekaligus kita berharap bahwa mereka akan menjadi tokoh-tokoh yang tetap berada pada jalur kepakaran mereka, mengedukasi kita semua, dan memastikan bahwa demokrasi yang sehat, yang berimbang dalam melihat realitas, itu keluar tercermin dari apa yang mereka katakan dan hendak lakukan.